أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من علم معناها وعلم بمقتضاها وحقق المراد وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الموحدين وخاتم الأنبياء والمرسلين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita semua. Dan marilah kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala atas segala dosa-dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan ternama, ketika bekerja, dia pasti akan benar-benar memperhatikan berbagai macam peraturan yang sudah ditentukan. Tidak boleh telat, harus menggunakan seragam yang sudah dipilihkan, pulang kerja harus tepat pada waktunya. Jika atasan menyuruhnya untuk lembur, maka dia pun harus lembur, dan berbagai macam peraturan lain yang harus dia taati. Mengapa dia sampai rela? Mengapa dia sampai mau untuk mematuhi segala peraturan yang ada di dalam perusahaan tersebut? Jawabannya ialah karena dia tahu, karena dia paham akibat yang akan dia dapatkan apabila melanggar peraturan-peraturan tersebut, yaitu potongan gaji atau dipecat. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, sejatinya manusia yang hidup, baik yang kaya maupun yang miskin, yang muda maupun yang tua, yang sehat maupun yang sakit, mereka semua terikat dengan berbagai macam peraturan. Pertanyaannya, peraturan dari siapakah itu? Jawabannya yaitu peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, kita sebagai seorang muslim, maka sudah sewajibnya kita menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sudah seharusnya kita menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sewajibnya bagi seorang hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah seharusnya bagi seorang muslim untuk tidak durhaka kepada Rabb-Nya. Peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Dan peraturan atau perintah yang paling penting di antara yang penting yaitu mengesahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadahku, untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56. Jika seorang karyawan yang melakukan pelanggaran berat akibatnya adalah di PHK, maka berbeda halnya dengan akibat yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai mati
dia belum bertaubat, besar kemungkinan ia akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Sidang Jumat yang berbahagia, perbuatan syirik, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau beribadah kepada Allah namun juga beribadah kepada selainnya, adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya perbuatan syirik, perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling besar. Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-13. Dalam sebuah hadis juga pernah disebutkan dari Abdurrahman bin Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Wahai para sahabatku, maukah kalian tahu dosa apakah yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar? Maka para sahabat pun menjawab, "Qulna bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasul, kami ingin tahu dosa apakah itu, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-isyraku billah." Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Timbul pertanyaan, memang apa dampak dari orang yang mempersekutukan Allah? Jawabannya, dampaknya sangat banyak dan mengerikan. Di antara dampak atau akibat bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia akan diancam atau bisa jadi dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam Al-Qur'an di surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada Tuhan yang lainnya. Kata Allah, "Fi nari jahannam." Mereka semua akan di neraka jahanam, khalidina fiha, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Lalu Allah memberikan mereka julukan, itulah mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Kemudian dampak yang kedua, orang yang mempersekutukan Allah tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya, para pelaku dosa besar yang tidak mempersekutukan Allah, mereka masih bisa diharapkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika sudah meninggal. Seperti membunuh, berzina, mencela, itu masih diharapkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak mempersekutukan Allah. Mungkin mereka akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, namun suatu saat nanti mereka akan dientas oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dimasukkan ke dalam surga olehnya. Berbeda halnya dengan para pelaku kesyirikan. Apabila mereka tidak bertaubat sebelum datangnya kematian, maka Allah tidak mau mengampuni mereka. Jika mereka sebelum mati tidak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, dan dia, Allah Subhanahu wa taala, akan mengampuni dosa-dosa selain perbuatan syirik. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-48. Ini dampak yang kedua. Dampak yang ketiga, bagi orang-orang yang masih melakukan kesyirikan, seluruh amalannya bisa dihapus oleh Allah. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-83 sampai 88
Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, dan Lut. Mereka semua ini disebutkan oleh Allah tentang keutamaan dan tingginya derajat yang mereka miliki. Namun, di akhir ayat ke-88 di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan mereka, meskipun mereka memiliki derajat yang sangat tinggi, yaitu nabi dan rasul, namun jika mereka mempersekutukan Allah, maka Allah tidak segan untuk menghapus amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jika seandainya mereka ini, para nabi dan rasul, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya amalan yang telah mereka lakukan akan dihapus, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-88. Bayangkan jamaah sekalian, mereka semua itu adalah para nabi dan rasul, orang-orang yang paling mulia di muka bumi ini. Namun jika seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka akan lenyap semua amalan yang pernah mereka lakukan. Adapun kita, siapakah kita? Nabi bukan, Rasul bukan. Apakah kita masih ingin terus mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika masih ada di antara kita yang masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau masih mempersekutukan Allah dalam artian dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada makhluk gaib, percaya dengan hal-hal yang mistis, yang mana hal tersebut bisa mengundang keraguan dalam hati kita, merusak keyakinan kita, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum penyesalan itu tiba, sebelum air mata yang menangis sia-sia, tidak ada gunanya di hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertaubat. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di hari akhir nanti, di mana mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh namun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, ia pun berkata kepada Tuhannya, "Wahai Tuhanku, wahai Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Aku ingin melakukan amal soleh yang dulu telah aku tinggalkan, ya Allah. La'alli a'malu salihan fima tarakt." Aku ingin melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan di dunia. Aku ingin kembali, ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan pernah kamu kembali ke dunia, meskipun hanya dalam waktu 1 detik. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil wara ar-rasulul mujtaba an-nabiyul mustafa kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'al millati wad din ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.